Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ilhamul Malak dengan NIM 12130200037 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Nah, jadi di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, yaitu berupa mereview materi yang telah dipelajari selama setengah semester ini. Nah, materi yang akan saya review ini meliputi berbagai judul. Judul yang pertama adalah apa itu politik hukum ekonomi syariah. Yang kedua, relasi politik dan hukum. Yang ketiga, sejarah politik hukum. Dan yang keempat adalah politik hukum Islam. Dan yang terakhir adalah sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Nah, langsung saja kepada judul yang pertama, yaitu apa politik hukum ekonomi syariah. Nah, jadi secara garis besar, definisi politik hukum ini merupakan kebijakan penyelenggara negara dalam merangkai ataupun menetapkan tujuan dan nilai-nilai hukum. Simpelnya adalah politik hukum ini adalah aktivitas penyusun perundang-undangan, seperti itu. Kemudian politik hukum ini juga memiliki hubungan dengan ilmu hukum, kemudian hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara, kemudian ilmu politik dan ilmu ekonomi. Nah, perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara pengetahuan dan juga ilmu. Pengetahuan ini merupakan apa yang kita ketahui melalui panca indera. Sedangkan ilmu itu merupakan pengetahuan yang sistematis secara filsafat. Nah, kemudian lanjut kepada judul yang kedua, yaitu relasi politik dan hukum. Nah, jadi politik hukum ini adalah dua kalimat yang berbeda. Namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan bahwa telah ditemukan relasi yang dapat menyatukan politik dan juga hukum. Menurut Hal Kelsen itu tidak ada hubungan antara hukum dan juga politik. Hukum itu adalah cita-cita ideal. Nah, kemudian judul yang ketiga ini yaitu tentang sejarah politik hukum. Nah, jadi Imam Syaukani dan Asin Tohari itu pernah berpendapat bahwa ada latar belakang keberadaan disiplin hukum. Di antaranya adalah ketidakpuasan antara secara teoritis dan juga politik. Tentunya politik hukum terhadap metode politik hukum selama ini. Sejarah politik hukum ini sudah lama dari zaman kuno dan juga merupakan cikal bakal politik hukum. Tentunya hukum ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Mengapa harus mengikuti? Karena kalau tidak, hukum ini akan dikatakan tertindas. Sejarah politik hukum ini secara eksplisit menurut Imam Syaukani bahwa tidak bisa dipastikan kapan sejarah politik hukum ini muncul. Nah, kemudian judul selanjutnya ini adalah politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, istilah politik hukum ini disebut dengan siyasah syariah fil islah rai wal aliriyah. Yang mana ada yang mengatakan bahwa politik hukum tanpa kalimat dan hukum, tanpa politik, hanya angan-angan saja ataupun hanya angan-angan sementara. Kemudian ada 4 pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Nah, yang pertama adalah kosmopolitasisme. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran harus menjadi kebaikan bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Kemudian doktrin yang kedua ini adalah kekhalifahan, anti perbuatan syirik, kufrot, bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Pemimpin itu tidak harus Quraisy. Kemudian institusi negara. Menurut Ibnu Taimiyah, institusi negara ini sangat dibutuhkan sekali keberadaannya. Sebagai apa? Sebagai pengelola umat.
Nah, yang keempat ini adalah kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Nah, ini selalu menekankan pada teori kasri, yaitu keadilan, amanat, dan juga wilayah. Nah, lalu mengenai prinsip-prinsip hukum Islam ini, yang pertama ada tauhid, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat ini adalah kebebasan, yang kelima persamaan, yang keenam ini adalah toleransi, dan yang ketujuh ini adalah at-ta'awun. Nah, kemudian asas-asas hukum Islam ini meliputi asas nafyul haraj, kemudian asas qilatut ta'lif, kemudian asas tagaruj, dan yang keempat ini ada asas kemuslihatan manusia, yang kelima asas keadilan, kemudian asas estetika, kemudian asas urf, dan juga asas syara' menjadi jatiyah Islam. Nah, kemudian judul yang terakhir ini membahas mengenai sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Nah, yang pertama ini ada fakultif. Fakultif ini menjelaskan bahwa hukum yang mengatur lebih dominan secara a priori itu tidaklah mengikat ataupun wajib ditaati. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sifat hukum fakultif itu pada satu sisi hukum dapat mengatur lebih dominan, dan di lain sisi hukum ini dapat dikesampingkan. Dan yang kedua ini ada imperatif, hukum yang memaksa. Jadi dapat dijelaskan ya bahwa pengertian hukum imperatif ini merupakan kebalikan dari hukum fakultif. Mengapa? Karena hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati. Nah, kemudian yang ketiga ini ada represif. Represif ini terciptanya ketertiban dan juga kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, dan juga kebebasan bertindak. Nah, jadi sifat hukum represif ini lebih tegas dari hukum imperatif ya, lebih ke sifatnya gitu. Kemudian sifat hukum sebagai objek kajian politik, yang pertama ini ada progresif, kemudian yang kedua ada otonom, dan yang ketiga adalah responsif. Nah, mungkin itulah review materi yang telah saya paparkan dan juga saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Pak Lutfi, yang mana telah mengajarkan saya, membimbing saya mengenai mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun salah menjelaskan salah satu materi dari Bapak. Sekian akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.